Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa ala rabbihim yatawakkalun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man tagha wa athara al hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Surat Nazkiyatun Nafsi, ya, surat An-Nazi'at 40 ya, sampai 37 sampai 41. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga kita tetap dalam keadaan iman dan Islam. Kali ini saya akan berbicara tentang memupuk iman dengan tazkiyatun nufus. Sesuai dengan firman Allah tadi, surat An-Nazi'at ayat 37 sampai 41 ya. Nah, itu bahwa orang yang melampaui batas, mementingkan dunia, maka neraka tempatnya. Tapi orang yang takut kepada kebesaran Allah, menahan hawa nafsunya, maka surgalah tempatnya. Nah, insya Allah kita kepingin surganya, surga Firdaus. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah mari kita sehatkan hati dan akal. Bagaimana menyehatkan hati? Apa itu hati yang sehat? Nah, hati yang sehat, hati yang lurus, bersih, selalu ingat kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, takut akan azab Allah yang sangat pedih, ingat bahwa mati datang sewaktu-waktu. Kalau kita berharap pada Allah, apa yang harus kita lakukan? Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka hendaklah ia beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah. Itu kalau kita berharap pada Allah, maka banyaklah kita beramal soleh dan ibadah pada Allah semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Takut akan azab Allah yang sangat pedih. Ya. Insya Allah karena kita takut akan azab Allah yang sangat pedih, maka kita memperbanyak amal soleh, berhati-hati dalam berbuat. Ya. Nah, itu hati yang sehat, ya, hati yang sehat. Kemudian hati yang sakit bagaimana? Hati yang sakit dia menganggap ringan dosa, ya. Ibadahnya bukan karena Allah. Melanggar larangan dia anggap biasa saja. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan hati kita sehat, tidak sakit, ya, insyaallah. Ya. Nah, ada lagi hati yang mati. Kalau hati yang mati itu naudzubillah orang kafir itu tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah, tidak menghiraukan nasihat, tidak bisa menerima kebenaran, tidak mau menerima pelajaran. Hatinya sudah mati. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu yang pertama, cara menyehatkan atau cara memupuk iman dengan tazkiyatun nufus adalah menyehatkan hati dan akal. Yang kedua, menutup pintu masuk setan. Mana pintu setannya? Nah, lawan sifat boros atau serakah.
Bagaimana melawannya? Dengan qanaah. Ya, boros itu adalah temannya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya mubazir itu, boros itu adalah temannya setan. Itu jangan kita bersifat boros ya. Kemudian lawan sifat sombong dengan tawadhu. Lawan sifat iri dengan syukur ya. Bersyukurlah apa yang diberikan Allah kepada kita. Kalau urusan harta, lihatlah yang di bawah kita. Supaya kita selalu bersyukur pada Allah. Bahwa kita sudah diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawan cinta dunia dengan ingat mati. Kalau kita ingat mati, insya Allah kita selalu menyiapkan diri. Banyak beramal soleh, menjauhi larangan-larangan Allah. Insya Allah. Kemudian yang ketiga, menghindari perbuatan yang dapat mematikan hati. Apa itu perbuatan yang dapat mematikan hati? Berlebihan dalam berbicara. Karena itu Nabi menganjurkan kepada kita bahwa kalau mau berbicara, pikirkan lebih dahulu. Jangan berbicara sembarangan. Kemudian kalau berbicara, qaulan karima, kata-katanya mulia. Qaulan layyina, kata-katanya lemah lembut. Qaulan sadida, apa yang dikatakan itu adalah benar. Kemudian jangan berlebihan dalam memandang, ya, apalagi bukan muhrimnya. Kemudian jangan berlebihan dalam makan. Kemudian jangan berlebihan dalam pergaulan. Jaga pergaulan bebas. Nah, itu menghindari perbuatan yang dapat mematikan hati. Itu dengan jangan berbicara berlebihan, jangan berlebihan dalam memandang, jangan berlebihan dalam makan, jangan berlebihan dalam pergaulan. Kemudian yang keempat, membiasakan hal-hal yang dapat menghidupkan hati. Apa itu? Memelihara ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Takutlah kamu pada Allah agar kamu termasuk orang yang beruntung. Beruntung di sini insya Allah masuk surga. Amin. Ya Allahumma amin. Kemudian biasakanlah melakukan qiyamul lail. Ya, salat malam. Memang salat malam itu sunnah. Tapi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Salat malam itu memang sunnah, tapi insya Allah mudah-mudahan kita ditempatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Dan pada sepertiga akhir malam, Allah turun ke langit dunia memanggil kita. Wahai hambaku, bangunlah. Apapun yang kamu minta, aku kabulkan. Kalau kamu minta ampun, aku ampuni. Lalu dalam qiyamul, karena itu jangan sampai kita tinggalkan sholat malam. Nah, banyak juga tempat doa-doa pada waktu qiyamul lail. Mintalah, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqaf wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, berikan saya hidayah, ketakwaan, kesucian, dan kekayaan. Nah, minta kepada Allah pada waktu kita melakukan sholat malam. Insya Allah doa-doa kita dikabulkan. Dosa-dosa kita diampuni kalau kita minta ampun. Wastaghfirillah, innallaha ghafurur rahim. Ya, minta ampunlah pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian tilawatil Quran. Jangan sampai tidak membaca Al-Quran dalam sehari. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Jadi harus membaca Al-Quran. Insya Allah Al-Quran itu adalah cara menggapai kebaikan. Nabi katakan satu huruf, satu kebaikan dalam baca Al-Quran. Dan insya Allah juga Al-Quran atas izin Allah akan memberikan syafaat pada waktu kita di dalam kubur. Kemudian yang keempat, berdoa. Ya, tadi sudah saya katakan, khususnya pada waktu sholat malam, sesudah sholat, dan setiap saat. Ingat Allah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqaf wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah
Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Setiap ingat Allah, setiap saat ingat, kita minta berdoa pada Allah. Kemudian zikrullah, zikir dalam keadaan apa saja. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam berbaring, ya, dia memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari api neraka. Nah, itulah cara memupuk iman dengan membersihkan hati atau tazkiyatun nufus, ya. Yaitu yang pertama, menyehatkan hati dan akal. Ya, bagaimana caranya menyehatkan hati dan akal? Tadi sudah bahwa kita kalau ingin bertemu dengan Allah, memperbanyak amal soleh dan jangan menyekutukan Allah dalam beribadah. Nah, kemudian yang kedua, menutup pintu masuk setan, ya, dengan melawan sifat boros dengan melawan qanaah, lawan sifat sombong dengan tawadhu, lawan sifat iri dengan syukur, lawan cinta dunia dengan ingat mati. Kemudian yang ketiga, menghindari perbuatan yang dapat mematikan hati, yaitu berbicara berlebihan, ya. Kemudian kedua, berlebihan dalam memandang. Yang ketiga, berlebihan dalam makan. Yang keempat, berlebihan dalam pergaulan. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah membiasakan hal-hal yang dapat menghidupkan hati, yaitu memelihara ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah. Kemudian membiasakan kita qiyamul lail. Kemudian rajin membaca Al-Quran setiap hari. Kemudian berdoa dan zikrullah. Nah, itulah 4 hal yang insya Allah mengantar kita untuk membersihkan jiwa dan hati kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayahnya kepada kita, selalu memberikan bimbingan sehingga kita tetap dalam keadaan takwa, dan mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan suci, dan mudah-mudahan kita Allah memberikan rezekinya yang berkah, melimpah, dan insya Allah termasuk orang yang dermawan. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Amin. 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 Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.